Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Saya komit seperti pertemuan kita yang pertama waktu kemarin kita ada meeting audiensi di kantor, bahwa pondok pesantren inilah memang yang harusnya menjadi tuan rumah di Republik ini. Sejarahlah yang membelokkan nomenklatur ini menjadi seperti apa adanya sekarang. Bapak, kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Saya selaku umat Islam, mungkin dengan rekan-rekan Islam yang lain sepakat Pak bahwa agama Islam itu agama yang cinta damai, agama rahmatan ilahil amin, agama yang menjunjung toleransi Pak. Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas Islam itu agama yang sangat menjunjung toleransi. Mensikapi apa yang Bapak ceritakan tadi terkait politisasi agama ya. Saya juga membaca Al-Quran bahwa memang sejarah Islam dari dulu sering diadu domba Pak. Dan Allah juga akhirnya mengeluarkan surat firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah 120 tentang musuh-musuh Islam Pak, musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah. Dan An-Nisa 89 jelas itu, tidak perlu saya jelaskan, tapi firman Allah Al-Baqarah itu dan An-Nisa itu jelas agar kita memahami bahwa musuh-musuh kita itu ini. Mensikapi perkembangan dinamika agama Islam ini Pak, memang benar disampaikan Bapak bahwa Islam ini kok kayak gampang diadu domba gitu Pak. Nah, kaitkan dengan musuh-musuh ini, saya juga membaca penyesatan-penyesatan agama Islam ini Pak, seperti dibuatnya mazhab-mazhab Syiah, yang di sini Abdullah bin Sabah Pak, ya seorang Yahudi, dia membuat mazhab Harawit tadi yang Bapak sampaikan, ada mazhab Badariyah, mazhab Jahmiyah, membuat bid'ah Pak. Itu juga bagian-bagian dari musuh Islam dalam rangka ingin mengadu domba, memecah belah Islam. Ada juga Muslim liberal, Muslim formalistik, Muslim nasionalistis, invasi media. Nah, ini kan juga bagian-bagian ingin memecah Islam Pak. Pertanyaan dari dinamika ini, menurut Pak Gus, apakah ada kemungkinan konspirasi Pak memang di era sekarang dengan yang musuh-musuh yang ada yang saya sampaikan tadi, yang memang satu negara ataupun mungkin Bapak sebutkan tadi Amerika atau Yahudi berkonspirasi memang ingin memecah belah Islam itu, terutama di Indonesia juga Pak, dengan membuat teroris. Terus pertanyaan keduanya, sudah sejauh mana orang-orang Islam terutama yang paham akan Al-Quran Sunnah dalam rangka mengantisipasi pun langkah-langkah strategis dalam menghadapi musuh-musuh Islam tersebut yang ingin memecah belah Pak. Ini pertanyaan saya Pak ya. Terus yang pertanyaan yang lain Pak, terkait perkembangan agama Islam juga di Indonesia ini Pak, terutama masalah hari raya yang sangat berbeda Pak. Apakah juga bagian dari suatu kualitasasi agama? Karena apa? Ketika ada perbedaan, Quran surat An-Nisa 59 jelas menyatakan Pak, bahwa kita harus patuh pada Allah, Rasul dan uli amri. Uli amri itu pegang kekuasaan. Ini mohon maaf Pak, kan ada di sini ya, mohon maaf, ada NU dan Muhammadiyah Pak. Kan semua itu warga negara Pak. Kenapa dia tidak mau patuh dengan uli amri Pak? Karena uli amri itu yang menentukan waktu lebaran, waktu puasa. Kenapa tidak mau patuh sama uli amri itu Pak? Nah, ini juga ingin saya tanyakan Pak ya. Terus bagaimana kita mempunyai satu suara sebagai orang Islam? Tadi saya sampaikan, saya dari perspektif Islam Pak gitu Pak. Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak.
Ini karena saya pakai suara tenor, yang nanya pakai tenor juga. Satu hal memang Pak, saya tadi sudah katakan bahwa yang membuat berbagai perpecahan-perpecahan yang kemudian membuat berbagai sekte dengan tafsir-tafsir yang berbeda, itu sebenarnya memang diawali oleh perpecahan-perpecahan dalam politik. Yang paling awal perpecahan itu adalah antara Sunni dan Syiah. Kita meyakini bahwa itu terjadi pengadu dombaan oleh Muhammad bin Sabah. Tapi apapun Pak, perpecahan sebelum itu sudah terjadi. Itu adalah perang Jamal antara pasukan Sayyidina Ali dan pasukannya Siti Aisyah. Termasuk juga perang antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang kita kenal dengan perang Siffin. Tapi sebelum itu sudah terjadi perpecahan yang sangat signifikan di Madinah. Ketika Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir, yang kemudian berujung kepada pembantaian terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Perpecahan-perpecahan ini sudah terjadi dan kemudian menimbulkan multitafsir di dalam para sahabat sendiri. Mohon izin Pak, hadis Nabi ini rampung ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bayangin, 2 abad Pak. Yang namanya kitab Bukhari itu dirampungkan 200 tahun setelah Nabi wafat. Yang mentashih ya Imam Bukhari. Kita percaya kepada Imam Bukhari bahwa ini sahih, ini dhaif, ini maudhu dan sebagainya. Makanya saya sering katakan, kita hari ini beragama ini, terutama Islam dan juga mungkin Kristen, Hindu dan Buddha, bahwa kita ini sekarang beragama berdasarkan katanya. Kita semua ini saya sering mengatakan bahwa kita semua ini bukan pemeluk agama. Kita itu hari ini pemeluk tafsir-tafsir agama. Dan semuanya katanya. Kata siapa? Kata mufassir. Coba bayangin, ada satu kejadian hari ini terjadi tabrakan di depan Sesping. Yang luka itu lututnya. Besok ketika didengar di Bandung, itu bisa jadi yang luka kepalanya. 1 hari loh Pak. Hadis ini dirangkum, dikodifikasi 200 tahun rampungnya setelah Rasulullah wafat. Adakah deviasi di situ? Ada. Terbukti ada ribuan hadis yang kemudian disortir. Tapi apakah hadis yang dinyatakan tidak sahih ini dipakai hari ini? Dipakai Pak. Itulah kemudian yang menjadi dari prinsip dasar perbedaan-perbedaan tafsir berdasarkan usul fikih dan tasih yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 20, Surat Al-Baqarah ayat 29, Surat Al-Baqarah ayat 41 yang paling sering dipakai oleh orang-orang dari kelompok teror hari ini. Mereka hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah tahu bahwa ini ayat turun ketika apa. Ayat ini turun ketika pasca perang Tabuk, ketika tidak ada satupun hanya sedikit pasukan Islam yang mau berperang ke Tabuk. Lalu kemudian di situ Allah marah kasarnya. Keluarlah ayat ini yang mengatakan musuh Islam itu adalah musuhnya orang-orang munafik itu. Angkal Yahudu ala Nasoro dan sebagainya. Karena orang-orang ini yang menolak berperang. Ayat ini kalau dipakai pada masa damai seperti hari ini, selesai kita. Lalu kemudian mencetak berbagai teroris-teroris yang masih meyakini bahwa ayat ini harus dipakai kapanpun. Padahal ada asbabun nuzulnya, sejarah turunnya. Pelaku bom Astana Anyar kemarin menggunakan ayat ini sebagai pembenaran. Ketika ayat-ayat perang dipakai pada masa damai, ini yang menjadi persoalan. Makanya ketika saya protes terhadap harokah istishhadiyah fatwanya Ustadz Abdus Somad, saya protes. Ustadz Abdus Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan harokah istishhadiyah. Saya bilang jangan main-main dengan fatwa. Meskipun Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwa ini halal dilakukan di Palestina, tidak boleh dilakukan di Indonesia karena Indonesia negara damai. Persoalannya kelompok teror tidak menganggap Indonesia ini negara damai. Ini Darul Harb, ini daerah perang ini. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdus Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai harokah istishhadiyah.
Saya protes, jangan main-main Pak, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhush yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwanya dikeluarkan oleh Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi. Fatwa itu akhirnya apa? Dipakai juga di Indonesia. Fatwa itu no boundaries, borderless bagi sebagian orang. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku. Nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdus Somad dipakai di sini. Masih ada itu di Google videonya. Ada seorang pelaku bom Katedral Makassar, seorang ibu-ibu mengatakan ini harokah istishhadiyah, boleh dilakukan di Makassar. Coba. Nah, tafsir-tafsir yang seperti ini yang kemudian membuat kita berpecah belah. Islam itu tadinya satu, Kristen tadinya juga satu, Hindu juga satu, tapi kemudian kepentingan-kepentingan politiklah kemudian yang membuat ini bersekte-sekte, yang membuat hukum-hukum sendiri dengan tafsir-tafsir sendiri. Semuanya berawal dari politik. Saya pertanggungjawabkan pernyataan ini. Semuanya berawal dari politik, dan juga karena politik kemudian keluarlah tafsir-tafsir yang berbasis kekerasan itu atas nama politik. Termasuk hari ini Hizbut Tahrir mengatakan orang Islam wajib, termasuk Ustadz Abdus Somad juga saya protes ini fatwa ini. Dia mengatakan bahwa dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim mewajibkan semua umat Islam untuk mendukung khilafah. Saya katakan tidak ada satupun negara yang mendukung khilafah hari ini, yang menggunakan sistem politik khilafah hari ini. Artinya apa? Semua orang Islam di seluruh dunia berdosa karena diwajibkan. Lalu saya katakan, jangan salah, Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim itu tidak boleh diikuti oleh Adz-Dzahabi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Nggak ada balasan sampai sekarang dari Ustadz Abdus Somad. Saya juga sering protes Pak, dan juga saya diprotes oleh banyak orang. Perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Coba baca bukunya Simon Sebag Montefiore, Jerusalem, The Biography. Pertarungan di sana bukan hanya antara orang Islam, orang Kristen dengan orang Kristen, orang Kristen dengan orang Yahudi, orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang Eropa dengan orang Arab. Terjadi di sana hanya untuk memperebutkan Yerusalem. Dari dulu itu. Mulai dari zamannya Titus Vespasian sampai zamannya Khalifah As-Saffah sampai hari ini Benjamin Netanyahu, nggak pernah selesai. Memperebutkan satu kota, satu Tuhan, 3 agama, 2 ibu kota negara antara Israel dan Palestina. Kota satu Tuhan, Yerusalem ini. Kota 3 kuil, gereja di sana juga ada, masjid di sana ada, tembok ratapan juga ada di sana. Dan semua kemudian melahirkan sekte-sekte perbedaan tafsir ketika bersentuhan dengan politik. Syiah juga berbeda, Ahmadiyah juga berbeda, Hizbut Tahrir juga berbeda hari ini, Wahabi juga berbeda, Nahdlatul Ulama berbeda, Muhammadiyah berbeda. Ini semua diawali dari berbagai kepentingan-kepentingan hegemoni yang kemudian punya cita-cita untuk menghomogenisasi semua orang. Saya memang generasi Nahdien Pak, tapi kalau NU kemudian ingin melakukan praktek-praktek politik praktis, saya menentang paling awal. Karena berawal dari kepentingan politiklah semua pemeluk agama ini terpecah belah. Saya tadi sudah ceritakan politik yang memecah belah Kristen menjadi Katolik dan Protestan. Berbagai kelompok-kelompok di Amerika juga terjadi hari ini, kelompok evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, kelompok orang hitam, Black Muslim dan sebagainya, berpecah belah Pak. Black Lives Matter kemarin, ini semua bermain. Kelompok kiri juga berpecah belah, fasisme, anarkisme, komunisme. Bukan hanya dari kelompok kanan, kelompok kiri pun juga kemudian melahirkan firqah-firqah ideologi. Ada kelompok antifa, antifasis, ada juga anarki. Tujuannya sama semua, menghomogenkan semua orang dan menghegemoni wilayah. Ini kemudian yang membuat berbagai ideologi berbasis agama ini terpecah belah. Makanya berbagai teori-teori seperti ini juga ditulis oleh Elena Gruening dan juga Scott Atran, Talking to the Enemy, mengatakan bahwa basis akar dari semua gerakan teror di seluruh dunia ini ya karena politik.
perpecahan dalam agama juga karena politik. Bukan hanya agama yang terpecah belah, Pak. Enklav-enklav sosial dan intimasi sosial masyarakat juga akan hancur. 2014, 2019, orang yang bercerai gara-gara beda politik aja itu banyak, Pak, ribuan. Apalagi saling mengkafirkan sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Kristen, banyak sekali. Suami istri bercerai gara-gara satu milih Jokowi, satu milih Prabowo itu banyak, 1370-an angka perceraian gara-gara politik. Makanya bahaya kalau sudah ranah-ranah keimanan dibawa ke dalam urusan politik, maka yang ada adalah penghakiman-penghakiman. Politik ini bukan urusan akidah, bukan urusan keimanan. Politik ini fikih. Apa fikih? Hukum, kesepakatan, ijtima. Makanya kemudian yang menjadi bahaya adalah ketika orang menyeret paksa persoalan politik ke dalam ranah-ranah akidah. Makanya yang terjadi apa? Penghakiman-penghakiman. Sampai ada jenazahnya ibu-ibu meninggal nggak mau disolatkan di dalam masjid karena dia pendukungnya Ahok. Coba, saya bukan pendukungnya Ahok dalam konteks ini, tapi menurut saya inilah yang berbahaya, bahaya sekali. Saya sering menyuarakan ini di media sosial, Pak. Tolong kalau memang punya kesempatan follow Instagram saya, Islah_Bahrawi, Twitter saya juga. Saya paling getol menyuarakan ini karena saya menganggap ini berbahaya buat semua agama dan berbahaya buat peradaban manusia. Karena dari persoalan politisasi agama lah kemudian lahir tafsir-tafsir yang berbeda, yang kemudian juga melahirkan berbagai penghakiman-penghakiman. Orang kemudian lalai dalam kemanusiaan. Saya kira begitu ya, Pak. Sorry. Gimana, Pak? Nah, iya. Saya betul. Ini yang penting. Siap. Ini penting juga. Mengapa saya mengatakan di berbagai podcast saya dengan Akbar Faisal, dengan Ahmad Sahal, dan juga berbagai tokoh podcast saya katakan bahwa DNA Islam itu bukan politik. Lalu apa DNA Islam? Dan yakin saya semua agama, bahwa semua agama itu berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Seperti yang saya ceritakan tadi, genealogi turunnya semua agama. Makanya kemudian Nabi Muhammad ketika menjelang wafat, hanya 3 kali yang dia ucapkan, ummati, ummati, ummati. Yang dia khawatirkan adalah persoalan umat. Dan juga mengapa Nabi Muhammad sebelum wafatnya tidak menyebut satu nama sebagai penggantinya beliau. Ini ditulis oleh berbagai ahli sejarah yang mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah satu pun menyebut penggantinya, satu nama pun. Penunjukan Abu Bakar ini adalah hasil aklamasi. Ini adalah indikator bahwa Nabi Muhammad tidak mewariskan Islam ini sebagai entitas akselerasi politik. Islam ini diwariskan oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak dan sebagai agama yang harus menjadi wadah terhadap terciptanya kemanusiaan dan kedamaian. Inilah yang disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hanya 2, Pak, yang diberikan bebannya oleh Nabi Muhammad kepada kita dari Islam itu. Menjadi orang yang berakhlakul karimah. Yang kedua adalah jadikan Islam ini sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau hari ini Islam ini sudah dibawakan dengan caci maki dan kebencian, nggak sampai kiamat nggak bakal laku, Pak. Makanya kemudian para ulama sepakat untuk menghentikan semua paham-paham kekerasan dari berbagai fabrikasi politik ini. Maka kemudian reposisi fungsi Islam ini sebagai bejana kemanusiaan dan kedamaian. That's it. No more or less. No over. No compromise. Islam ini dan juga agama lain harus berfungsi sebagai akselerator terhadap terciptanya kemanusiaan dan kedamaian. Karena dari kemanusiaan dan kedamaian kemudian kita semua fokus untuk peradaban manusia, memajukan ilmu pengetahuan. Kita tidak lagi dijadikan sebagai mainan-mainan politik, political toys. Dari abad ke abad setelah orang Kristen dijadikan mainan politik, orang Hindu dijadikan mainan politik, orang Buddha dijadikan mainan politik, Islam dijadikan mainan politik, dan itu semua tidak akan terjadi. Semua umat manusia di muka bumi ini akan bersatu padu untuk mempersiapkan akselerasi peradaban manusia di tengah climate change seperti ini. Yang ada hari ini adalah berbagai shifting strategi
political game, pertarungan antara Rusia, Cina, Amerika, Eropa, Commonwealth dan sebagainya. Ini yang semua terjadi hari ini, sehingga semua orang menjadi potensi untuk dijadikan political toys, bandul-bandul politik. Pergeseran itu terjadi mulai dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, hari ini ke Asia Tenggara, Pak. Makanya Indonesia yang sedang diobok-obok. Mengapa Indonesia diobok-obok? Bapak Ibu sekalian, kita harus paham bahwa Indonesia ini berada di tengah-tengah epicentrum negara persemakmuran. Kita pernah menyadari itu enggak? Apakah kita pernah menyadari bahwa 3 negara yang sibuk di Asia Tenggara dengan urusan teroris, dengan urusan radikal, selalu 3 negara, Pak? Filipina, Indonesia, dan Thailand. 3-tiganya bukan negara persemakmuran. Coba bayangkan itu. Azahari Nurdin M. Top pernah melakukan aksi teror di Malaysia? Nggak pernah, Pak. Diekspor ke kita. Senjatanya KKP Papua masuknya dari mana? Dari Papua Nugini. Yang membantu KKP Papua di PBB siapa? Vanuatu. Yang melindungi orang-orang dari berbagai akselerator, motivator dari KKP Papua, Benny Wenda, Veronica Koman, siapa? Australia, Inggris. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kantor pusatnya di mana? Di Inggris. Yang menciptakan Wahabi, Lawrence, MI6 dan sebagainya, dari mana? Inggris. Wahabi milik siapa? Persemakmuran Inggris. Indonesia memang didesain hari ini supaya tidak maju sendirian. Kalau Indonesia menjadi negara raksasa dalam satu kawasan, negara lainnya akan tenggelam. Ini teori ekonomi dasar kok. Makanya kemudian pemecah belahan itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam, padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Ini yang harus kita pahami. Banyak buku-buku yang mengulas ini, termasuk Philip Hurihiti, silakan baca. Berbagai sejarah, misalnya History of Medieval India yang ditulis oleh Subramaniam, membahas tentang pergerakan-pergerakan teori politik mulai dari Afrika sampai ke Asia Tenggara hari ini, Asia Selatan dan sebagainya. Kita bisa adu literatur soal ini. Nah, makanya kemudian apa untuk membendung itu semua? Tolak semua impian-impian politik ini, semua jebakan Batman. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, silahkan kalian orang-orang ini berpolitik, tapi jangan pernah punya impian untuk menghomogenkan semua orang. Karena awal dari mimpi homogenisasi itulah kemudian kita menjadi predator bagi umat manusia yang lain. Ini, Pak. Jadi kembalikan Islam, kembalikan Kristen, kembalikan Hindu dan Buddha ini kepada fungsinya semula, sebagai bejana yang dibuat oleh Tuhan untuk supaya manusia menghargai manusia yang lain, supaya manusia sibuk dengan penciptaan kedamaian. That's it. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Walhamdulillahil qail fi kitabil aziz kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitabul hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para masyayikh yang hadir dalam pertemuan yang sangat-sangat mulia ini.
wabil khusus ada Adinda Pak Yai Dr. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, tentu beserta seluruh anggota majelis. Yang saya hormati pejuang pesantren di DPR, Bapak Marwan Dasopang. Kita doakan semoga tetap menjadi Komisi 8. Ya. Yang saya hormati sahabat kita, ya. Di sini ada Profesor Nur Rahmat, juga adalah pejuang pesantren dan memimpin Basnas, dan tentunya banyak sekali para alim ulama di sini. Ada Ibu Alisa Wahid. Bapak Ibu sekalian, izinkan mungkin saya memberikan sambutan sedikit agak lain, karena ini kan sangat strategis nih. Pertama, saya komit seperti pertemuan kita yang pertama waktu kemarin, kita ada meeting audiensi di kantor, bahwa pondok pesantren inilah memang yang harusnya menjadi tuan rumah di Republik ini. Saya ingat apa kata Cak Nur, seandainya tidak ada pemerintah kolonial, maka sesungguhnya yang terkenal pertama di Indonesia itu misalnya Universitas Lirboyo, Universitas Termas, Universitas Tabuirang, bukan UI, bukan UGM, bukan ITB. Sejarahlah yang membelokkan nomenklatur ini menjadi seperti apa adanya sekarang. Jadi salah satu fungsi kami, Pak Dasopan, Pak, kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, poin pertama ya, karena tadi kita bicara tentang strategi pengembangan pondok pesantren. Ada sesuatu yang perlu diperkuat kembali di pondok pesantren. Kita dulu baca pondok pesantren, apalagi disertasinya tradisi pesantren Pak Profesor, itu saya kira buku yang terbaik tentang, walaupun ada kritikannya, tetapi bagi saya itu sangat very inspiring. Di situ kita tahu apa itu arti pondok pesantren dan seterusnya. Terminologinya sangat bagus ya. Jadi saya kira kita perlu memiliki buku itu. Tapi yang ingin saya tekankan betul kendali mutu untuk pondok pesantren ini. Dalam mengukur pondok pesantren, pada yang saya muliakan para anggota majelis masyayikh ini, kita jangan larut dengan ukuran-ukuran yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang sekuler, lembaga-lembaga yang dibentuk untuk suatu kepentingan sangat pragmatis. Ukurlah pondok pesantren itu dengan ukurannya sendiri, karena kita semuanya di sini insya Allah dari pondok pesantren, bahwa metodologi atau mungkin kita mulai dari ontologinya dulu, ontologi, epistemologi dan aksiologi di pondok pesantren itu sangat berbeda dengan ontologi perguruan atau sekolah tinggi atau universitas. Ontologi keilmuan ya, dengan metodologi formalnya, seperti juga yang kita lihat di dalam kitab alat-alat ukur di termasuk Kementerian Agama, yang diukur itu adalah formalitasnya. Korbanlah pesantren itu sebetulnya.
Saya berikan satu contoh konkret. Di pondok pesantren itu, kita tidak hanya diajarkan bagaimana memahami Al-Quran sebagai kitabullah, tetapi juga diajarkan bagaimana Al-Quran itu juga sebagai kalamullah. Lain kitabullah, hadza kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalamullah di atas sana di langit. Alif lam mim, dzalikal kitabu, those over there, so far from here. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitabullah hudal linnas. Tetapi kalamullah hudal lil muttaqin. Jadi mari kita kembali membenahi kurikulum kita di pondok pesantren. Jangan sampai nanti kita terkontaminasi oleh tolak ukur pendidikan formal, sehingga kita tidak mempelajari Al-Quran sebagai kalamullah, hanya mempelajarinya sebagai kitabullah. Lain epistemologinya, lain metodologinya mempelajari kitabullah dengan kalamullah. Maaf, ini saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin mengingatkan kembali pada diri saya dan kita semuanya. Mempelajari kitabullah, baca dari dosen, lulus, udah oke. Tapi mempelajari kalamullah nggak gampang. Hudal lil muttaqin. Man humul muttaqun? Hal nahnu muttaqun? Apakah kita sudah muttaqun? Saya kira enggak. Inna akramakum minallahi atqakum, ya kan? Maka itu saya mohon betul, pondok pesantren itu kita jangan hanya mempelajari Quran sebagai kitabullah, tapi juga sekaligus kalamullah. Bagaimana mengakses kalamullah? La yamassuhu illal mutahharun. Ma ma'na tahara? At-tahara itu bukan pembersihan fisik berwudu. Kombinasi antara tahara an-nadhafah dengan at-tazkiyah, itulah disebut dengan at-tahara menurut Imam Al-Ghazali. Jadi itu pertama, ontologi keilmuan kita itu bukan hanya sampai kepada mempelajari Al-Quran sebagai ibarah. Jadi ada ulama tafsir mengatakan bahwa ada 4 lapis Al-Quran. Ada ibaratul Quran untuk orang awam, ya. Kemudian juga ada isyaratul Quran untuk khawas. Kemudian lataiful Quran untuk khawasul khawas, dan ada haqaiqul Quran khususnya para nabi. Jadi di dalam kulit ada kulit, di atas langit masih ada langit. Nah, santri tidak bisa berhenti pada wukuf, ya, harus berhentinya pada wusul, finish. Karena kalau sampai wukuf di Arafah belum selesai haji kita, kan masih harus ke Mina. Nah, jadi inilah kriteria-kriteria yang satu contoh. Kemudian pondok pesantren itu bukan hanya belajar kepada guru, tapi juga belajar kepada apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teachers, guru yang bukan orang. Kita semua tahu kan, kiai-kiai tersohor kita di pondok pesantren di Indonesia, ya, benar-benar majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tetapi populernya di langit. Almarhum al-alama Kiai Haji Wahid Hashim, sebetulnya sama sekali beliau tidak bermaksud untuk menjadi populer seperti yang kita baca dalam sejarah. Kalau beliau datang dari Mekah untuk populer, dia tidak membuka cabangnya di kampung halamannya. Dia terpaksa tampil di permukaan karena ada tuntutan publik. Tapi buktinya setelah mereka kembali ke pondoknya, back to the basic. Jadi dia populer bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kehendak publik, kehendak umat, tuntutan umat, maka dia seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan para politisi, dengan almarhum. Ya, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Iya kan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi ada impersonal teacher. Kita lihat banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Belajarnya Nabi Musa itu
kepada pohon, ya. Kemudian juga apa itu ayat itu? Falamma ataha nudiya min syatil wadil aiman fil buqatil mubarakah. Jadi ada lembah yang penuh berkah. Lembah penuh berkah itulah pesantren itu. Ya. Lembah apa namanya itu ya? Tempat untuk berzikir. Di situ ada berkah. Jadi pesantren itu bukan hanya tempat untuk sekolah. Pesantren itu bukan tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari guru, tapi tempat untuk mencari ilmunya Allah di situ. Maka itu perbedaan madrasah dengan sekolah. Ini pemahaman saya. Kalau sekolah itu tempat untuk belajar dari guru, tempat untuk mendapatkan ilmunya guru kalau di sekolah. Tapi kalau di pesantren, tempat untuk mendapatkan ilmunya Allah. Jadi guru kiai kita itu adalah mursyid. Mursyid itu kan apa ya namanya, mursyid itu kayak selang, mari mata airnya di situ, ini gelasnya. Jadi hanya perantara. Ilmunya Allah yang kita cari di pondok pesantren. Maka itu lebih berkah. Saya mohon betul, jangan kita terlalu larut dengan metodologi alat-alat ukur modern dalam mengukur pondok pesantren. Nanti terjadi semacam pendangkalan spiritual di kalangan pondok kita. Saya yakin majelis masyayikh yang terpilih ini akan mengembalikan, bahkan akan terus melanjutkan visi misi pondok pesantren tadi. Ya. Dan jelas kok dalam Quran itu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tidak dikatakan fas'alu ahlal ilm. Ya kan? Kenapa enggak dikatakan tanyalah kepada para ilmuwan? Kalau mentok kepada sains larinya ke filsafat, mentok ke filsafat itu mau kemana? Ya lari ke ahli zikir. Manhum, siapa itu ahli zikir? Itu pondok pesantren. Itu ulama. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwa penting sekali ulama itu. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik, ya, itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Karena ulama itu adalah tiang pancang langit. Dan jadi yang kita akan bentuk di dalam pondok pesantren bukan sekedar al-alim, tapi al-alimul alamah, mendalam dan juga meluas dan juga arif. Di pondok pesantren bukan kita mencari ilmu saja ya. Kalau dalam literatur Arab itu ilmun lebih banyak diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar. Tapi pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin itu yang disebut ma'rifah. Jadi ilmu dan ma'rifah itu digabungkan di pondok pesantren. Kalau di sekolah-sekolah yang aktif itu adalah otak kiri, reason. Tapi di pesantren itu yang aktif adalah otak kanan kita, mengajari kita feeling. Pendidikan karakter itu di malam hari. Man talabal ula syairul layali. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqama mahmuda, itu wa minal lail. Nah, kita di malam hari kan, produktifnya pondok pesantren itu di malam hari. Enggak ada berkah di siang hari. Berkah itu di malam hari. Ya. Jadi banyak ayat yang bisa kita lihat untuk mendukung. Tadi ayat saya bacakan. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami utus rasul di antara kalian. Wa yuzakkikum. Itu fi'il mudhari kan, ilmu pesantrennya. Jadi ini menarik nih. Rasulullah SAW diungkapkan dalam Al-Quran itu umumnya menggunakan fi'il mudhari. Wa yuzakkikum, masih bisa mensucikan kan. Tawassul kepada Nabi, ya, bukan hanya nanti di hari akhirat, tapi sekarang kita sudah bisa minta syafaatnya Rasulullah. Wa yu'allimukumul kitabah, yu'allimu fi'il mudhari. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahkan di situ lam, ya kan? Tidak dikatakan ma la takunu ta'lamun. Kalau la takunu ta'lamun itu an-naun, tidak tahu. Tapi kalau dapat
dari dosen kita tahu kalau lam takunu ta'lamun unknowable tidak akan pernah bisa kita ketahui kecuali langsung dari beliau. Maka itu alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Ulama kita Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i, Jami' Karamatul Aulia itu 420 sekian, 2 jilid itu, ulama-ulama itu. Kalau kita kaji, itu belajarnya bukan kepada orang hidup, dia bisa belajar kepada Nabi. Nah ini pesantren kita nggak muncul ini. Imam Al-Ghazali baca kita biografinya kan, ya Syekh, ada sejumlah hadis kami tidak dapatkan dalam Ihya. Ya walad, saya tidak pernah menulis satu hadis dalam Ihya tanpa sebelumnya saya konfirmasi kepada Nabi. Benar enggak engkau pernah mengatakan ini ya Rasulullah? Sebelum Nabi ngangguk, saya tidak tulis dalam Ihya Ulumuddin. Rasulullah wafat 632 Masehi. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Al-Ghazali lebih muda lagi. Hudadal kitab khususul hikam, bermimpi dikasih buku oleh Rasulullah, buku benaran khususul hikam itu kan. Nah, banyak Imam Syafi'i. Contoh banyak sekali. Karena kita percaya ya bahwa orang suci itu, orang dekat dengan Tuhan itu sebetulnya tidak mati. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Siapa bilang orang-orang warasatul anbiya itu wafat? Nabi pun juga fi'il mudhari terus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi bagaimana mengasah otak kanan di santri ini yang harus dikembalikan. Jangan hanya mengasah otak kiri kita, hanya reason melulu, tapi nggak ada pengasahan feeling. Ya, ma'rifah itu diperoleh melalui otak kanan, bukan otak kiri. Nah, kemudian hebatnya kalau orang menjadi alim pondok pesantren, jin pun dia bisa kalahkan tuh kan. Kalau jin itu apa? Kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Ada kan ayatnya itu ya. Siapa yang bisa mendatangkan mahliga itu? Sogokan Ratu Balkis itu. Kata kata Ifrit. Ya. Ana atika bihi qabla an taqum min maqamik. Saya bisa menghadirkan permata itu sebelum kalian beranjak, sebelum Anda beranjak. Ya. Tapi Nabi Sulaiman belum puas. Ada nggak bisa lebih cepat? Maka dia mengangkat tangan, seorang santri ulama pada waktu itu. Apa katanya? Ana atika bihi qabla yartada ilaika tarbuk. Saya bisa menghadirkan benda itu sebelum Bapak berkedip matanya. Jadi jin itu kalah terhadap para santri. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan betul kepada majelis syuyukh kita ini, betul-betul tolak ukur dalam mengukur pondok pesantren itu, sekaligus motivasinya adalah ingat dalam surah Al-Kahfi ayat 60, ya kan? Apa itu? Wa qala Musa li fatahu la abraha hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya hukba. Ya, Nabi Musa kan termasuk nabi yang paling cerdas. Ya, tidak ada nabi yang komunikasi langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima selain Nabi Musa. Sampai agak sedikit bangga, wah, andalah sang pembunuh Fir'aun. Nabi-nabi sebelumnya gak pernah berhasil membunuh Fir'aun. Langsung ditegur oleh Allah, hai Musa, kamu harus belajar. Maka pergilah Nabi Musa. Saya tidak akan pernah berhenti sampai menjumpai 2 lautan. Nah, kita lihat dalam tafsir Mu'tabarat, tafsir situ Majmal Bahrain itu adalah di laut Persia itu ada perbatasan laut timur dan barat itu ya. Tapi tafsir Ar-Razi ini menarik nih. Yang dimaksudkan Majmal Bahrain di situ perjumpaan 2 epistemologi. Epistemologi barat itu menggunakan otak kiri, sangat rasional. Maka itu di situ ada Plato, Socrates, Thales, Anaximenes, Demokritos dan seterusnya.
Tapi otak kanan itu ada di timur, maka itu semua agama lahir di timur. Nggak ada agama besar lahir di barat. Tapi Allah apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Nah, Iqra itu di otak kiri, Bismi Rabbik itu otak kanan. Jadi Iqra Bismi Rabbik inilah pondok pesantren. Kalau di sekolah hanya Iqra, nggak ada Bismi Rabbiknya. Tapi kalau hanya Bismi Rabbik melulu nggak ada Iqranya, itu juga bukan pondok pesantren. Jadi mohon kita kembalikan marwah, wibawa dan spiritualitas pondok pesantren. Ini sekarang lagi tren di barat ini. Bukunya Kers Armstrong yang terakhir ini, The Secret Nature. Dia membayangkan bahwa dunia barat itu akan berpaling ke timur. Sudah selesai otak ini dengan hadirnya spiritual artificial intelligence itu. Kenapa? Karena ternyata AI itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan potensi kalbu manusia itu. Nah, kita kan di sini memang itu 3.000 tahun kata beliau. 3.000 tahun bumi ini dihuni oleh manusia, hidup dan survive tidak mengandalkan teknologi, tapi mengandalkan otak kanan. Alam itu yang membuka dirinya kalau ingin menanam, jangan tanam, aku nggak cocok. Ya. Alam itu yang bersahabat dengan manusia, kamu jangan pergian karena langit akan hujan deras dan gelombang tinggi. Sekarang ini ramalan cuaca nggak ada hujan tapi malah banjir. Jadi kita dikerjain oleh alam. Makanya tuh mukjizat al-karamah ini berikan tempat. Kata Armstrong ini, ada 2 kehilangan. Kita kehilangan feeling yang sangat kuat. Dulu bapak ibu kita, feelingnya orang itu yang menggunakan selalu mengasah otak kanannya itu luar biasa, seperti guru-guru kita terdahulu di pondok pesantren. Karamahnya apa itu karamah? Ialah orang yang selalu melatih otak kanannya. Kalau hanya rasio itu nggak ada mujizatnya rasio itu. Nah, inilah fas'alu ala dzikr, bukan fas'alu ala ilm. Jadi ini mumpung ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali menyampaikan ini. Saya teriak-teriak beberapa waktu yang lalu, UI sudah harus mensponsori epistemologi huduri ini, jangan hanya husuli melulu. Tapi nggak laku. Saya mohon betul, bisa nggak pondok pesantren mengembalikan marwah pondok pesantren, bukan hanya mampu memahami kitabullah, tapi juga sekaligus mampu memahami kalamullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah pondok pesantren ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Kepres Nomor 82 Tahun 2021, ditambah lagi tadi saya catat betul Gus ya, 2 sayap tadi itu luar biasa, tapi masih kurang. Apa yang tadi saya sampaikan ini belum masuk di poin itu. Bagaimana membawakan, bukan mensakralkan pondok ya, tapi bagaimana memperkuat spiritualitas pondok pesantren. Ya, alangkah miskinnya seorang santri kalau gurunya hanya orang hidup. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa begini, apa syairnya tuh? Syakautu ila waqi'in an su'i hifti. Itu biasanya Imam Syafi'i kalau tidak menggunakan bin itu guru spiritualnya yang sudah wafat. Tapi kalau pakai bin itu masih hidup. Syakautu ila waqi'in an su'i hifti fa arsyadani an tarkil ma'asi al ilmu nurun wa nurullah la yufdalil asi. Jadi kalau santri itu hatinya kelabu dengan dosa, enggak ada di situ kalamullah. Memang cum laude tetapi kurang ajar. Nah, kita ingin Bapak betul, coba kita lihat ulama-ulama kita di pondok pesantren, dia nggak pingin populer ya, dulu. Tapi kiai-kiai kita sekarang kan rebutan di ruang publik juga, jadi keberkahannya ya kita perlu bertanya. Tapi inilah yang kita harapkan,
bagaimana pondok pesantren ini menjadi guru. Guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Guru adalah obor yang menerangi kegelapan. Sama dengan syekh. Kalau kita lihat semantiknya, syekh itu sama kan juga. Sampai dikatakan asy-syekhu amamal murid kan nabi amama sahabah. Jadi syekh di depan para murid itu bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Respect nggak kita kepada nabi? Kalau seandainya kita jadi sahabat, sangat respect. Maka itu Sayyidina Ali kan, man alamni harfan kuntulahu abdan. Nah, apakah santri kita masih seperti ini? Apakah santri seperti ini yang kita akan lahirkan, atau santri yang modern? Jadi kata-kata modern itu bisa menjadi modern juga. Modern itu merusak, modern itu prospektif. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau sambutannya kayak begini, tetapi saya ingin sekali bahwa pondok pesantren kita ke depan itu bukan saja mempertahankan eksistensinya dalam masyarakat, tapi substansi kepesantrenan itu juga ikut dipertahankan, sehingga inilah akan menjadi sulu kehidupan, membahagiakan kita dunia sampai di akhirat kelak. Dengan demikian saya akhiri, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau mungkin kepanjangan atau terasa ada hal-hal yang mungkin kurang pas dengan Bapak Ibu sekalian. Dari lubuk hati kami yang sangat tulus ini menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih banyak, dan semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ungkapan dari Menteri Agama warahmatullahi kita wabarakatuh. harapkan visi dan misi yang sudah dipaparkan tadi, Alhamdulillahilladzi membalikan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan oleh ja'alal ilma taharatan linnufus Alawi, serta polisi yang sudah wa mulai nuran lil basair adanya pembelokan wa sejarah hadiyan ilal jannah. ikut andil untuk menegakkan kebenaran dan Walhamdulillahil qail sejarah fi kitabil aziz bagaimana menurut pendapat kama arsalna bikum rasulan minkum terima kasih sudah berhasil. yatlu alaikum ayatina Kita jumpa lagi di video selanjutnya. wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitab wal hikmah